طويل الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الأطهار. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، كما قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua berbagai kenikmatan, anugerah berupa kesehatan, panjang umur, dan terutama kenikmatan Islam dan iman. Untuk itu marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, yaitu dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Karena sesungguhnya bekal terbaik menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah bekal takwa. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dan dinilai sanadnya hasan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Rasulullah SAW pada suatu ketika bersabda kepada para sahabat: Man u'tiya fasyakara, barang siapa diberikan kenikmatan, diberikan anugerah berupa rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia bersyukur. Wa batuliya fasobaru, dan barang siapa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia bersabar. Wa dzalama fastaghfaru, dan barang siapa berbuat zalim kepada orang lain, kemudian dia meminta maaf. Wa dzulima faghfara, dan apabila dia dizalimi oleh orang lain, kemudian dia memaafkan orang yang telah menzaliminya. Tsumma sakata, kemudian Rasulullah pun diam sejenak. Kemudian para sahabat pun bertanya kepada Rasulullah: Ya Rasulullah, ma lahu? Wahai Rasulullah, apa yang mereka akan dapat dari bersyukur, bersabar, saling memaafkan tersebut? Kemudian Rasulullah pun menjawab: Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang akan diselamatkan oleh Allah dari siksa kubur dan siksa neraka. Wa hum muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita semua tentang keutamaan seorang muslim yang dapat menyelamatkan dirinya dari siksa kubur dan siksa neraka. Yang pertama adalah ketika dia diberikan kenikmatan dan anugerah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia segera bersyukur. Para ulama menjelaskan bahwa syukur itu ada dua macam. Yang pertama adalah syukur wajib, dan yang kedua adalah syukur sunnah. Syukur wajib di mana ketika kita mendapatkan anugerah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita menggunakan nikmat dan anugerah rezeki tersebut untuk taat kepada Allah, untuk berbuat kebaikan dan kemaslahatan.
bukan sebaliknya digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia adalah nikmat waktu luang dan waktu sehat. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab Sahihnya. Nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua kenikmatan yang apabila yang kebanyakan manusia melupakannya, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Ibnu Hajar al-Asqalani menjelaskan di dalam kitabnya Fathul Bari bahwasanya seseorang yang menggunakan kedua nikmat tersebut untuk kemaslahatan dan kebaikan serta dalam rangka taat kepada Allah, maka dia disebut maghbut, yaitu orang lain patut menginginkannya tanpa rasa dengki. Di sisi lain, jika seseorang menggunakan kedua nikmat tersebut untuk durhaka kepada Allah, untuk bermaksiat kepada Allah, maka dia disebut maghbun, yaitu orang yang tertipu oleh kedua nikmat tersebut, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Makanya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala telah berpesan kepada kita semua, idza lam tasbal nafsaka bil haqq sahulatka bil batil. Apabila seseorang tidak menyibukkan di dalam waktu luangnya dan waktu sehatnya untuk sesuatu yang hak, untuk suatu kebaikan, maka dia akan disibukkan oleh sesuatu yang batil. Untuk itu marilah kita isi waktu luang dan kesehatan kita, yaitu untuk sesuatu yang bermanfaat, baik di kehidupan dunia, baik nanti di akhirat. Kemudian syukur yang kedua adalah syukur sunnah. Syukur sunnah adalah disunahkan dan dianjurkan kepada kita semua ketika menerima nikmat, maka kita disunahkan untuk mengucapkan hamdalah atau memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita menerima nikmat-nikmat tertentu, maka kita disunahkan untuk melaksanakan sujud syukur. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh nabi-nabi terdahulu, di mana Nabi Adam alaihissalam, manusia yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika beliau diberikan nikmat bersin, maka dia mengucapkan yang pertama kali adalah memuji Allah, alhamdulillah. Begitu juga dengan Nabi Nuh alaihissalam, ketika dia diselamatkan dari kaumnya yang zalim, maka Nabi Nuh pun mengucapkan alhamdulillahilladzi najjana minal qaumil zalimin. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari kaum kami yang zalim. Begitu juga Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika di usianya yang sudah tua, beliau dikaruniai anak-anak yang soleh, maka Nabi Ibrahim pun memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismail wa Ishaq. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di usia yang senja ini keturunan anak-anak yang soleh berupa Ismail dan Ishak. Begitu juga yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam ketika beliau diberikan kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala berupa bala tentara yang sangat banyak dari golongan manusia, golongan jin dan golongan binatang, serta kelebihan dapat berkomunikasi dengan hewan. Maka Nabi Sulaiman pun memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahilladzi faddalana 'ala katsirin min ibadihil mu'minin. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepada kami di antara kebanyakan orang-orang yang mukmin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kemudian keutamaan seorang muslim yang berikutnya yang dapat menyelamatkan dirinya dari siksa kubur dan siksa neraka adalah ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia bersabar. Sabar dalam menghadapi ujian ini adalah termasuk dari 3 jenis sabar yang lainnya, di mana 2 jenis sabar yang lainnya adalah sabar ketika kita menjalankan perintah-perintah Allah dan sabar ketika kita menjauhi larangan-larangan
Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menegaskan bahwa setiap manusia pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang berbeda-beda. Hal ini sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 155. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin. Dan kami uji kamu sekalian dengan sedikit rasa takut dan kelaparan dan kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Sabar dalam menerima ujian atau musibah adalah tidak menjadikan alasan bahwa musibah itu sebagai alasan kita bermaksiat atau durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim yang banyak melakukan kebaikan, kemaslahatan, banyak melaksanakan ibadah, maka ketika dia diuji, ditimpakan musibah oleh Allah kepadanya, maka ujian tersebut adalah dalam rangka menaikkan derajatnya nanti di akhirat. Apabila seorang muslim yang terkadang melaksanakan maksiat atau durhaka kepada Allah, maka apabila dia ditimpa sebuah ujian, maka ujian tersebut adalah siksaan yang disegerakan di dunia dan dapat menggugurkan siksanya nanti di akhirat. Oleh karenanya dalam dua keadaan tersebut, musibah adalah baik bagi seorang muslim dengan syarat dia harus sabar dan ridho atas ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah. Kemudian keutamaan seorang muslim berikutnya yang dapat menyelamatkan dirinya dari siksa kubur dan siksa neraka adalah ketika seseorang berbuat zalim kepada orang lain, maka hendaknya dia segera meminta maaf, dan apabila dia dizalimi, maka segera dia memaafkan kepada orang yang telah berbuat zalim kepadanya. Zalim kepada orang lain di sini yang dimaksud adalah ketika seseorang memfitnah orang lain, mengambil harta orang lain tanpa hak, mencaci maki, membuli, menyebarkan aibnya di muka umum dan lain sebagainya. Maka Rasulullah SAW pun berpesan kepada kita semua, apabila seseorang telah berbuat zalim kepada orang lain, maka sebelum meninggal hendaknya dia meminta kehalalan kepada orang yang telah dia zalimi. Karena apabila dia tidak meminta kehalalan kepada orang yang telah dia zalimi tersebut, maka kelak di akhirat kebaikan dan pahala orang yang berbuat zalim itu akan diambil oleh orang-orang yang telah dia zalimi. Dan apabila pahala dan kebaikannya itu tidak mencukupi, maka dosa dan maksiat orang-orang yang dia zalimi akan ditimpakan kepada orang-orang yang telah berbuat zalim kepadanya. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk orang-orang mukmin, orang-orang muslim yang terselamatkan dari siksa kubur dan siksa neraka, dan mudah-mudahan kita semua menjadi ahli surga. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim